Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah melonggar-longgarkan. Mungkin di sini ada sebagian yang masih memiliki tugas, entah itu di kelas atau tugas yang lain. Sudah mau menyempatkan melihat presentasi tentang budaya positif ini. Nah, ini sebagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Di sini juga saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu Guru sudah tahu semuanya tentang budaya positif. Budaya positif, ya. Ada yang tahu nggak sih budaya positif itu naon? Pak Hendri gimana? Budaya positif itu budaya yang memberikan pengaruh positif terhadap keseharian. Budaya tersendiri adalah kebiasaan. Nah, yang memberikan pengaruh dalam kehidupan keseharian, yang mana budaya itu memiliki pengaruh, ya, pengaruh dalam segi apapun, ya, mulai dari fisik, psikis juga, ya. Nah, insyaallah kalau sudah tahu semuanya, kita mulai saja. Yang pertama, di sini ada konsep inti budaya. Nah, yang di sini saya akan memaparkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, terus ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai guru. Guru itu kumaha sih harusnya posisi yang baik, yang positif itu harus seperti apa, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sekarang karena perkembangan zaman yang sudah berubah, pemerintah membuat yaitu adanya pelajar Pancasila, yang mana pelajar Pancasila ini memiliki kebijakan, nilai-nilai kebajikan yang begitu positif, begitu bagus, ya. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila yang mudah dilihat di sini bisa dilihat, yaitu adanya beriman dan bertakwa, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, selanjutnya di sini untuk mengubah paradigma tersebut kita harus tahu posisi kita, ya, yang mana kebiasaan yang kurang baik itu harus diganti. Nah, sebagai salah satu contohnya mengubah paradigma stimulusnya dari yang stimulus responnya kita itu menganggap kebutuhan kita itu sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Tiap anak memiliki kebutuhannya beda-beda. Begitupun cara pandangnya, cara lihatnya. Mungkin ketika di sini anak itu membayangkan atau melihat anggap saja melihat ini bunga. Mungkin anak ada yang melihat ini bunga, ada yang melihat hanya rumput, ya. Ada yang melihat ini warna orange, ada yang melihat warna merah. Jadi kita harus paham dulu bahwa kebutuhan orang itu berbeda, terus memiliki pandangan gambaran itu berbeda. Nah, dilihat di sini stimulus responnya mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Padahal yaitu dunia orang teh berbeda, pandangan orang lain tentang dunia teh mungkin jangan mencoba mengubah biar sama, tapi kita harus berusaha memahaminya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau kita anggap di sekolah melihat anak, kenapa anak teh bolos, kenapa anak itu memakai sepatu warna putih tidak taat aturan ya, karena mungkin ada tujuan yang lain untuk meningkatkan kebutuhan manusia yang ada di dalam dirinya itu, tentang kesenangannya yang ingin dia butuhkan, atau bosan, merasa bosan, hitam lagi, mungkin dia mencari yang lain. Nah, sekarang kita disiplin positif ya. Ada yang tahu kata disiplin? Pasti yang keluar kata disiplin teh hukumannya, hukum, ada kesalahan. Pasti yang ketika berasal dari kata disiplin teh hukum. Iya, salah, berbuat salah. Nah, yang mana kalau di sini disiplin itu ini menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Nah, di sini tuh membuat belajar anak tuh memproses dirinya seperti apa tahap belajarnya. Nah, untuk dari yang tidak paham nih, emang mungkin anak tuh ada yang naon sangkut pautnya kenapa di sekolah harus berpotongan rambut yang rapi. Nah, karena anaknya mungkin di sana belajar deh ketika dia potongan rambut panjang seperti apa yang kalau laki-laki. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan hukuman. Terkadang ya di sini untuk membuat kita anak untuk membuat disiplin itu harus dihukum katanya, atau enggak diiming-iming imbalan. Kita posisinya sebagai di rumah, tentu di rumah bapak ibu memiliki anak. Kalau belum tidak memiliki anak, tidak ada anak kecil mungkin seperti saya adik atau keponakan. Nah, pasti memposisikan anak untuk di rumah biar paham, biar mau mengikuti aturan yang ada di rumah itu, pasti sok nanti dikasih ini, sok beberes heula ari hoyong acis kau jajan, ya kan, seperti itu. Ataukah diancam, mun teu beberes mah moal dikasih uang jajan. Nah, seperti itu. Nah, adanya ya kalau di rumah gitu, kalau di sekolah kan pasti ya, sok sahanu kersa ke depan mengerjakan soal ini, ibu punya beng-beng atau nilainya dibesarkan, yuk ayo ikutan kegiatan ekstrakurikuler nanti nilai rapotnya. Nah, itu kan diiming-imingi nilai, diiming-imingi hadiah gitu. Ataukah ancaman, diancam, awas lamun teu bisa ieu nanti nah itu ya. Padahal imbalan ancaman atau hukuman ini kurang baik ternyata untuk menerapkan pendidikan di anak teh, kurang baik. Yang mana bagaimana kita memberikan respon kepada anak supaya anak timbul rasa cari solusi sendiri, tahu letak kesalahannya. Yang mana nanti kedepannya saya akan bahas, yaitu ada segitiga restitusi, yang mana di sana cara berdialog untuk menyelesaikan masalah yang mana tidak membuat anak merasa sakit hati atau merasa dihukum. Nah, kita mencari menyelesaikan masalah dengan sama-sama antara korban si masalah tersebut dengan kita tahu
titik terangnya. Jadi semuanya mendapatkan hal yang positifnya. Nah, ada nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini nilai kebajikan, ya, nilai kebajikan. Yang kita ketahui rata-rata nilai kebajikan itu jujur, amanah, gitu ya. Yang selalu kadang kita melupakan ketika mendisiplinkan anak atau dalam membuat kegiatan, konsekuensi atau keyakinan yang diyakini oleh kita semua, kadang melupakan nilai-nilai kebajikan. Akhirnya kalau anak biasanya seperti ini, untuk mendidiknya biasanya silakan simpan tempat ini ke tempat semula. Kadang itu kebiasaan perbuatan baik, tapi kita harus kasih tahu juga karena menyimpan tempat kembali tempat semula itu merupakan nilai kebajikan bertanggung jawab. Contoh ya. Terus ada juga ketika memakai helm, ya, dalam berkendara. Terang biar tidak panas, biar tidak ditilang. Padahal nilai kebajikan yang ada itu untuk keselamatan. Terus ketika kita kalau ada biasanya kalau di tempat-tempat umum itu suka ada larangan, dilarang injak rumput, ya. Mungkin kita taunya menghargai atau kasih sayang, apa sih, cinta lingkungan mungkin, ya. Tahu cinta lingkungan tidak boleh menginjak rumput. Tetapi secara logika bisa juga itu adalah keselamatan. Posisi sedang kita sedang yang kurang baik, terus di rumputnya itu ada embun, bisa-bisa kita terjatuh. Nah, itu ya salah satu contohnya. Nah, di sini yang tadi disebutkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini tidak semena-mena membuat profil pelajar Pancasila, tapi di sana ada kebajikan-kebajikan yang tercantum. Ya, tadi ada beriman, ya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini juga ada nih. Nah, dalam satu kegiatan pun kita harus membuat nilai kebajikannya. Nah, contohnya ini keterampilan hidup. Di dalam keterampilan hidup, contoh dalam berketerampilan hidup. Nah, kita itu menanamkan dapat percaya, terus lurus hati, pendengar yang aktif. Ketika keterampilan hidupnya bagus, ya di sini tuh bakal ada gitu kalau bikin nilai kebajikan yang tertanam, ya. Atau masalah di sini keterampilan hidup, life skillnya memasak tak? Memasak itu pasti ada nilainya. Apa nih memasak itu? Coba apa di sini, ya? Kalau memasak mungkin dapat dipercaya. Orang ketika mau memasak masakan itu berarti percaya kalau tidak diracuni, atau enggak pendengar yang aktif, life skill, pendengar yang aktif. Biasanya ya radio, ya itu kan siaran radio itu hanya orang yang memiliki life skill, keterampilan yang bagus, karena tidak semuanya bisa mendengarkan orang begitu cepat, dan juga tidak semuanya bercerita, membuat narasi yang begitu runtut, yang bagus. Nah,
di sini yang tadi sudah tahu disiplin ya, untuk menciptakan budaya lingkungan disiplin positif itu, yang mana kita harus tahu dulu kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Kita harus tahu. Kenapa ini anak di dalam kelas tidur terus? Apa yang ia butuhkan di pelajaran kita? Atau kenapa ini anak tuh pelajaran orang lain selalu hadir, tapi di pelajaran kita tidak? Apa? Kita harus tahu kebutuhannya dan merefleksi diri apa letak kesalahan kita. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Nah, salah satu bisa dilanjut Pak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup, makan. Kenapa ya anak teh izin keras-kerasan di jam pelajaran pertama? Ternyata kebutuhan bertahan hidupnya makanya belum terpenuhi. Kenapa jam sesudah istirahat telat hadir? Ternyata kebutuhan bertahan hidupnya makan siang belum terpenuhi, jadi telat. Kan bisa dari sana. Terus bertahan hidup rumah, ada apa? Kenapa psikolog anak seperti ini? Ternyata kebutuhan hidupnya di rumah kita tidak terpenuhi. Bertahan hidupnya di rumahnya mungkin keadaan rumahnya sederhana, mungkin ya dari segi fisiknya, kasurnya telas bisa ya, atau bolong ya, si atapnya bolong karena hujan. Jadi kan ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dibawa ke sekolah anak teh rada kurang termotivasi untuk belajarnya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah itu ngerasa sendiri ya mohon maaf, mungkin di rumahnya orang tuanya sudah berpisah atau keluarganya. Nah, ketika berangkat sekolah itu dengan niatan ingin mendapatkan perhatian dari teman, dari guru, ya, atau ingin diterima dari rumah, teh udah berangkat berpenampilan baik, tapi pas akhirnya di sekolah kecewa teh apa kecewanya? Karena mungkin kecewanya dari awalnya itu ya, ekspektasi itu, karena kecewanya ingin dapat kasih sayang dan diterima oleh guru, tapi kakak dicoretkan ku guru teh, digelenang. Nah, mungkin di sana teh tidak diterima ya, atau kasih sayang. Di sini rasa kasih sayangnya dari teman. Sok aya kan ngeluh wali kelas, Pak, Abi teh, Bu, Abi teh hoyong ngalih kelas lantaran tegaduh teman di rumah. Nah, mungkin kurang perhatian atau kebutuhan dasar manusianya kurang terpenuhi. Nah, terus selanjutnya penguasa. Nah, penguasa, iya, di kelas teh ayah tuh tunjuk Pak damelan teh. Kamu bagian ini, kamu bagian itu. Ada juga yang tidak mau diatur, yaitu karena emang kebutuhan dasarnya di sini sebagai penguasa, ingin saya nih. Ada yang mungkin di sini tuh ketika dapat juara ranking, ketika ranking tidak dapat juara ranking 1 ya, atau biasanya ayah rugi siswa teh. Ketika kita minta tolong, tapi bukan dia yang diminta tolong, dia bakal kecewa. Kenapa si ibu mah kabantu ke abi gitu kan? Ada apa gitu di dalam diri abi? Nah, itu berarti dia itu ingin sebagai paling juara, paling bisa, paling dilihat. Kebutuhan dasar sebagai penguasa. Ada yang kebebasan. Jadi kita pengen gerak-gerak bebas di kafe dulu, ada
hayo pelajaran teh, pelajaran seni budaya, pelajaran matematika, jenuh, hoyong geuna bebas, matak sekolah keliying we kepekan, atau hoyong bebas teh aya nu kieu. Bu, cemina CF, tinta cemina CF, bias ku abi isi ulang. Itu teh bisa saja ingin kebebasan dia, ingin cepat-cepat keluar dari ruangan kelas, ingin melihat dunia luar. Tapi ada yang seperti, emang ada yang seperti itu ya. Ada yang mencari kesenangan. Ibu bapak di kelas ayah tuh anu sok cunihin wae. Maksudnya cunihin teh ngaganggu we babaturanana. Hayo heureuna teh karena dia itu senang melihat temannya yang merasa tertekan. Terus di ocona di heureuna si anak teh, ibu atuh ibu iya kumaha ibu atuh mes-mes gitu deh. Itu karena anak yang ngaheureyanana ya bercandanya itu merasa senang melihat temannya seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang ke kita ya, contohnya muridnya teh ke kita, ibu hayo ngajak cerita, yang mungkin dia senang ketika melihat kita bercerita ya. Karena ada pengalaman, saya tanya kenapa anak itu selalu mengajak saya untuk bercerita. Ternyata kesehariannya dia tidak bisa mengeksplor. Maksudnya teh ketika mau main dilarang sama orang tua. Terus ketika di kelas mau mencari tahu kehidupan ini gak dibolehin sama temannya. Kamu duduk aja, udah weh, biar bu saya. Nah, jadi kan ada yang merasa kurang, iya lah, mengeksplor dirinya. Jadi ketika mendengar cerita-cerita orang tersebut menjadi merasa senang. Ya, kebutuhan dasar manusia. Dilanjut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut biasanya dibarengi dengan motivasi perilaku manusia. Maksudnya motivasi perilaku manusia teh kumaha ya? Terkadang beriringan ya kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi dalam kehidupan manusia itu di sini ada terbagi menjadi 3. Tiga ini karena ada kebiasaan tuh, Mas. Nah, ada yang namanya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Gimana ya? Lalu kita melakukan itu bakal dikasih apa? Jadi ada timbul ingin tahu itu nanti dikasih apa ya? Imbalannya apa? Bentuk apa? Nah, terus kalau saya nggak ambil kegiatan tersebut, nggak bakal dapat imbalan. Nah, jadi berpikir-pikiran terus tentang imbalan. Terus ada juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi berpikirnya tuh, aduh, lamun teu ieu bakal dihukum kumaha? Lamun teu ngerjakeun PR bakal kumaha ya dihukumna? Hukumannya dari apa? Bakal dibabuk soalnya, bakal kalau mungkin olahraga nih, aduh telat, bakal dihukum. Hukumnya apa? Disekot jam, lari atau apa? Nah, berarti berpikirannya kalau hukuman. Tapi yang seharusnya kita menciptakan motivasi kepada anak itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita itu coba nih, kalau anak datang terlambat, kamu datang terlambat, sok hormat yang mendarat 1 jam. Pada anak itu terang nano. Nah, ya. Tapi kalau kita ciptakan untuk ingin menghargai diri sendiri, ya, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Tanya, kenapa? Apa? Tahu nggak konsekuensinya? Kalau kamu datang tepat waktu berarti kamu bertanggung jawab.
waktu itu tidak dapat diulang. Nah, kita tahu, diberitahu. Terus kita memotivasinya ketika ingin belajar. Gimana seakan anak itu resep diajar seni budaya? Ya saya katakan kalau di pelajaran saya seni budaya tidak ada yang salah dan tidak ada yang jelek. Yaitu ya, karena emang kalau seni kan tidak ya nih. Tapi beda lagi kalau matematika pasti kan. Kalau 1 ditambah 1 2. Nah kalau seni budaya kan ketika menggambar itu pasti gitu ya hasil gambarnya. Tapi kita kasih motivasi juga di pelajaran eksak yang lain. Bagaimana seakan anak itu percaya diri, mau menghargai pelajaran tersebut. Ya, jangan sampai ada yang menarik dari pembelajaran saya di guru penggerak ini. Boleh Pak Ranger di. Nah, paling menarik saya dapat kata ini. Benar-benar setelah baca ini saat kita berulang kali ya menurut Alfi, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu teh jadi bukan tamparan, bingung kita harus seperti apa. Kita harus jadi merefleksi diri, mencari tahu diri sendiri. Oh iya benar ya, ketika kita di rumah atau ya di rumah dan di sekolah mungkin kita ya sebagai peran orang tua di rumah terus-terusan ke anak tuh menjanjikan hadiah. Ayo bun rekiki jadi sekolah dan kasihan PS ayo begitu. Ayo mau ranking hiji masih ayah mau ranking hijian kalau juara ini nanti akan diberi yaitu berarti kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya ya. Tapi untuk zaman sekarang coba ya Bapak Ibu sekarang di era sekarang anak itu ada di motivasi mana tadi? Termotivasi karena hukuman, termotivasi karena imbalan, atau termotivasi karena dirinya sendiri ingin bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jangan tanya ke anak, tanya aja ke diri sendiri. Berangkat ke sekolah, Bapak Ibu pamit aya atasan kumaha? Yo teu aya atasan kewe puntennya. Kewe siap atau pami ketika aya atasan oke berarti aya atasan oke tepat waktu ya berarti tah motivasinya kumaha. Kalau motivasinya karena ada atasan berarti pengen dilihat wah si rajin mah si anu mah gitu kan dapat apa pujian mungkin ketika atasannya di depan atau juga bisnis dihukum. Aya atasannya kudu cepat-cepat ke sekolah teh lantaran sia dihukum, sia dikasih sanksi, mungkin bisa saja dikeluarkan dari pekerjaannya, ya kan? Enak lihat aja ke diri sendiri. Atau ketika kita mengikuti sesuatu termotivasi karena diri sendiri atau dihukum atau ingin mendapatkan imbalan ya. Dari kita introspeksi diri sendiri, kita akan tahu juga anak teh naon nih kebutuhan anak. Yang saya lihat kebanyakan anak saat ini yaitu termotivasi oleh hukuman dan imbalan. Abi mah kersa belajar sama si ibu abi mah sieun kersa belajar jeung bapak lantaran sieun
sian dihukum. Dan ibu iya mah bakal dikasih anu. Nah, karena itu kebanyakan tidak ada di dalam termotivasi dalam dirinya. Jadi sebelum kita memulai perbuatan, ya alangkah baiknya kita memberikan dulu motivasi atau perkataan yang bisa menumbuhkan motivasi dalam dirinya bahwa itu tanggung jawab dia untuk belajar, itu merupakan hak dan kewajiban dia. Tuh. Nah, ini ada hukuman konsekuensi restitusi. Kita lihat hukuman itu menciptakan identitas yang gagal, sedangkan identitas yang sukses itu ada dua, ya, ada konsekuensi restitusi. Nah, salah satunya sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kamu tahu kamu salah? Ya, saya tahu saya salah. Kalau untuk mencapai biar sama-sama tidak rugi gimana? Jadi pilih. Oh, gimana kalau saya mah ini seperti ini? Nah, kita berdiskusi, berdialog. Nah, di sini saya sudah simpulkan kalau hukuman itu tidak terencana. Emosi tinggali kurang kali tengange sapatu warna hidup. Sebelumnya maaf. Memakai sepatu warna hitam tidak semata-mata dicantumkan sebagai peraturan kan? Pasti ada alasan dan tujuannya, ya kan Pak Ibu? Nah, mungkin salah satu yang saya pahami ketika memakai sepatu warna hitam yaitu timbulnya nilai kebajikan, yaitu sama, rata, tidak dibeda-bedakan. Ketika mau orang dari kalangan berada, kalangan sederhana juga, ketika memakai sepatu warna hitam ya sama, tidak ada timbulnya kecemburuan. Nah, ya dari sana ya. Contoh, balik lagi, hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Hukuman adanya psikis dan fisik. Yaitu tadi ya, contohnya kesel lihat anak, ya anak tuh udah dipanggil berapa kali, udah dikasih tahu, dikasih arahan berapa kali, sepatunya harus hitam, tapi anggar air putih, air kuning, air merah. Emosi, kamu memakai sepatu tidak warna hitam, kamu warna putih, silakan nyeker selama seharian di sekolah. Kan anaknya bakal timbul rasa dendam, anaknya bakal dendam. Gitu. Kita bakal jadi nanti kata rucingan ketika ingin itu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, ingin kebebasan pakai sepatu warna yang lain. Kita bakal tentang rucingan, jemurang ya. Terus, nah ini konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ketika kita konsekuensi disepakati sesuai aturan. Jadi ketika mau bilang konsekuensi berarti anak dan kita itu sudah sepakat bahwa pas sekolah tidak memakai make up untuk perempuan, ya. Harus sepakat, maksudnya gini, anak datang ke sekolah tidak tahu apa-apa, dia langsung dicarikan. Yang sebelumnya berarti anak dan kita harus berkomunikasi, memberikan aturan yang tertulis dan tidaknya itu di sekolah itu seperti apa, ya. Terus terencana, ya udah tahu konsekuensinya kalau melanggar. Contohnya tidak memakai atribut lengkap, konsekuensinya mangga beli sekarang, gitu ya. Besok harus sudah rapi atributnya, tidak memakai topi, ya. Harus coba kalau tidak memakai topi ketika upacara bendera, hormat 1 jam sesudah upacara, itu berupa hukuman kan. Tapi ketika konsekuensi, mungkin kita berdialog dulu, tahu apa konsekuensinya tidak memakai topi, ya. Nah, konsekuensinya
yaitu harus memakai topi. Nah, besok saya akan beli terlebih dahulu untuk memakai topi. Nah, ya begitu ya. Terus restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, di sana ada tahapan-tahapannya ya, untuk membuat restitusi itu. Ada 3 tahapan ya. Nanti kita akan bahas. Terus di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kenapa ya kita ada meyakini kesepakatan ya, ada meyakini kita itu meyakini sesuatu. Jadi kita ditaruh, kamu tahu nggak? Kamu yakin kalau berbuat ini tuh benar atau salah? Ya, jadi anak mencari tahu solusinya. Jadi kalau kita yang biasanya kalau kita mencari tahu memberikan solusi, kadang cara pandang kita dengan cara pandang anak itu tidak sama, ya. Cara pandang anak dengan kita itu tidak sama. Apa kehidupan anak dengan kita itu tidak sama juga. Kita memandang mungkin kehidupan di keluarganya, 5 kebutuhan dasarnya terpenuhi di rumah. Tahu-tahunya kan berbeda. Jadi ya mereka yang mencari tahu solusinya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ya, ada yang penghukum. Biasanya penghukum itu dengan kata-kata lantang keras. Terus juga ada psikis ya. Punten ya, maaf. Ya, biasanya kita selalu lupa kendali manehma gitu. Nah, ya kadang hukuman itu kamu bodoh, kamu tidak melakukan ini. Ya, itu sebagai penghukum. Terus juga penghukum itu komunikasinya satu arah. Jadi kamu harus mengikuti perintah saya. Ada membuat rasa bersalah. Ujang, Kasep, nah sambil lembut melaunan. Ujang, Kasep, gelis, jauhkannya. Namun Ujang tengerjakeun tugas. Tekarunya ka mama ka bapak. Mama jeung bapak teh di sawah macul melarian artos sama Ujang. Kamu nyai, yuk kerjakan tugasnya, gentol masa sekolah. Nah itu menjadi membuat rasa bersalah. Oh nyanya, gitu kan. Tapi dengan ada yang lembut. Nah ada teman, biasanya teman itu sekian kunaon, ya maaf ya dalam bahasa Sunda. Oke, kalau bahasa Indonesia oke seperti ini. Kamu kenapa? Kenapa belum mengerjakan tugas? Saya bergadang bu main game. Udah, nanti kita main game bareng. Tapi itu sekarang kerjakan tugas bareng ya. Gak bisa bu, susah. Yaudah sama ibu bantu. Nah itu sebagai teman. Ada pemantau. Ya, pemantau. Kamu tahu peraturannya? Kamu tahu konsekuensinya? Nah, ya ada sebagai manajer. Nah, manajer itu meyakini. Kamu yakin, kamu tahu nggak? Kamu meyakini. Kalau tidak, menggunakan ini salah atau benar ya. Jadi berdialog lagi untuk menciptakan restitusi tadi. Ya. Oke, ini posisi kontrol guru. Nah, ini ada contoh. Ya. Ada contoh kalimat. Ketika siswa tidak memakai sepatu warna hitam sesuai ketentuan. Ketika sebagai penghukum selama di sekolah jangan pakai sepatu. Mari ngegerowok lantang gitu. Kamu selama di sekolah tidak boleh memakai sepatu. Sepatunya ditahan. Nah, kemarin ya. Terus ada membuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu
Kamu selalu saja mengecewakan ibu sama bapak. Bapak sama ibu harus seperti apa? Nah, gitu kan. Nah, ada membuat rasa kecewa. Terus ini ketika sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa gitu kan. Kalau nggak mau kalau masih diam ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi sebagai teman komunikasinya beda. Ada sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Untuk hari besok gunakan sepatu warna hitam dan jangan diulangi lagi. Nah, terakhir yaitu sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, itu ya sebagai manajer. Nah, dari kelima kontrol tersebut sudah dikelompokkan bahwa perilaku kontrol yang negatif itu ada di penghukum, pembuat rasa bersalah. Ketika kita menghukum, ya tuh di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sok aya di kelas kene masih nyindir murang kali. Ayah, senetan luka kamananya cedion nate, saya gitu aja. Saya ada nyindir kemana ya telinganya? Ada nggak ya? Kan sekarang masih kena gitu menyindir. Soalnya kasih ceriusan sabar kali teh tengah gugu aja kan begitu ya. Masih terus membuat rasa bersalah. Ceramah pula sok ceramah. Nah, dan timbullah kecewaan. Terus ini ada yang kontrol positif, teman pemantau membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, untuk teman itu lakukan demi ibu ya. Nah, kataannya hasilnya akan ketergantungan. Baik kayaknya bakal dibantuan ketika anak ayo kerjakan ya ini, nanti akan tumbuh rasa gak apa-apa, nanti juga akan dibantu, nanti juga akan dituntut sama ibu sama bapak gurunya, kan? Terus nah ini pemantau menghitung dan mengukur. Ya, contoh kalimatnya apa peraturannya? Yang hasilnya akan menyesuaikan bila diawasi. Contoh ya di bumi atuh ya, udah sama-sama ya. Kita di rumah mendampingi anak, di sekolah juga mendampingi anak sama. Kalau di rumah, Dede, ayo bereskan lagi mainannya, ya. Terus sebagai pemantau, nanti hasilnya, kalau sebagai pemantau itu hasilnya, mau adi beresan dan ayah mama, sarang bapak. Engke mau diberesan teh, ayah mama juga bapak. Itu hasilnya. Nah, yang bagus posisi kontrol diri yaitu sebagai manajer. Kita guru berbuat ya mengajukan pertanyaan. Jadi kita berdialog dengan anak, mencari solusinya. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Nah, hasilnya menguatkan watak dan karakter. Jadi anak sudah tahu, ya ketika kita tidak melakukan itu akan hasilnya seperti ini. Ketika kita melakukan hal ini, hasilnya seperti apa? Jadi tahu, menimbulkan rasa tahu dari dirinya harus berbuat seperti apa. Nah, ini dampak pada murid ya. Kalau penghukum ya tadi dampak pada murid, kalau penghukum akan mengulangi kesalahannya berkali-kali berulang-ulang, berperilaku menjadi agresif. Ya, mungkin di sini sebagai siswa SMA kontrol perilaku agresifnya akan terkontrol.
Tapi coba di rumah anak-anak kita karena sudah terbiasa menghukum akan menjadi agresif, pukul-pukulan, ya. Mungkin atau tantrum lah ya zaman sekarang mah. Terininya kata tantrum membuat rasa bersalah dampak pada muridnya itu rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Nah, ada lucunya. Ketika di keluarga mungkin kita sebagai orang tua memberikan hal terbaik untuk mengontrol anak, tapi ya anak tengah, anak bungsu biasanya ada kontrolan juga dari kakak-kakaknya, ya, yang membuat kadang menurut kita sebagai orang tua sudah benar, nah tanpa kita ketahui kakak-kakaknya ikut mengontrol juga. Jadi suka ada timbul rasa gagal, tidak berharga, rendah diri. Sieun terpercaya diri teh lantaran belum apa-apa ku kakak sok salah kuduna kieu harusnya seperti ini. Ya terkadang gitu. Jadi timbullah biasa seperti itu, atau enggak anak pertama juga bisa karena biasanya ketika anak pertama sudah paham, mungkin sekarang itu untuk usia sudah tahu. Ya, saya menyadari sebagai anak pertama itu atas obrolan dengan teman itu ketika udah usia SMP. Nah, ketika itu ada ucapan-ucapan anak kayak gimana percobaan gitu kan. Jadi ada rasa tidak percaya dirinya itu bisa dari sana. Oke, dari teman, dampak pada murid tergantung tidak mandiri, yang tadi sudah disebutkan. Terus dari pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Terus untuk manajernya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Alhamdulillah kita di SMA mengajar siswa SMA, insya Allah siswa SMA sudah tahu mana yang baik untuk dilakukan, benar dilakukan, dan buruk jelek untuk tidak dilakukan hal seperti itu, ya. Nah, untuk menciptakan budaya positif juga harus ada keyakinan. Kita meyakini, ya, meyakini di kelas dan di sekolah. Kenapa keyakinan kelas bukan kesalahan? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kesalahan di sini. Ya karena peraturan itu biasanya tercipta oleh satu arah. Tapi kalau keyakinan melibatkan semua, entah kita itu sebagai guru dan murid. Untuk menciptakan hal yang diinginkan harus diyakini oleh kita sebagai guru dan murid yang di kelas itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Alhamdulillah saya di kelas sudah membuat keyakinan terinspirasi ya termotivasi dari CGP sebelumnya, bahwa membuat keyakinan kelas itu luar biasa dampaknya. Namun ternyata ada beberapa hal yang terlewatkan kemarin. Nah, salah satu contohnya itu membuat keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Tentu ya, tiap kelas dari IPA 1 sampai IPA 7 keadaan kelasnya sama tidak? Tidak. Mulai dari letak geografi, letak kelas, ya, bangunan kelas itu berbeda, ya dampak belajarnya juga kan berbeda itu ke anak. Terus mau warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas tidak hanya dari guru, tapi disepakati oleh anak-anak juga. Bu, kita maunya ini, kita timbulkan pancing dengan menumbuhkan
menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ya di dalam kelasnya. Nah, salah satu contohnya ketika saya membuat keyakinan kelas, nah anak itu ada ya, jangan saling mengganggu, paminten saling mengejek di kelasnya. Nah, timbul rasa jangan saling mengganggu. Terus ada juga jaga kebersihan, jaga keamanan. Terus jaga hati dan sikap. Jaga hati dan sikap. Ya, di anak SMA mah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan terakhir ini datang tepat waktu, yaitu ada timbul dari siswa sendiri. Jadi mereka sadar, mereka bilang datang tepat waktu, ya berarti kita tidak akan mengontrol lagi yang terlambat, karena mereka sudah tahu, oh harus datang tepat waktu ke kelas teh gitu. Terus jangan saling mengganggu, diyakini dari diri mereka harus saling menghormati, saling menghargai. Jadi timbullah jangan saling mengganggu. Nah, di sini kita sampaikan juga nilai-nilai kebajikannya biar mereka paham, kan? Nah, tahap dan akhir ini tadi kenapa sih restitusi? Naon sih hukuman konsekuensi restitusi apa? Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan berdialog, dengan restitusi itu kita berdialog tanpa ada dampak yang negatif ke anak. Dampak negatif ke anak itu akan terus, apalagi di usia di bawah 17 tahun. Kita juga ya, kalau ada kejadian yang membuat emosi kita kena ya, kayak mungkin merasa tersindir, sakit hati, akan terus diingat. Biasanya ya kan suka ada seperti ini cerita, Abi mah kesel sama guru A. Dulu Abi tubuh jual ngahukum, padahal sudah tahu, sudah jelas, sudah dikasih tahu alasan kepada wali kelas, saya memakai sendal ke sekolah karena sakit kakinya. Jual dihukum, itu tidak akan melekat sampai akhir. Atau enggak, saya pribadi punya kenangan juga, bukan bersifat hukuman, tapi kenangannya cukup ini ya. Mungkin di sini ibu bapak guru masih membuat kerja kelompoknya berdasarkan peringkat ada. Nah, selama 2 tahun pelajaran itu, 2 tahun pelajarannya berarti 4 semester. Alhamdulillah saya masuk peringkat dan selalu dijadikan ketua kelompok. Terus kelompok nanti memilih, ditentukan. Terus ketika kelompoknya milih, karena saya sebagai ketua kelompok selalu kemanya dari detik pengen gitu nyobain sebagai anggota. Hayu jadi ketua kelompok. Yang imbasnya ketika teman-teman memilih saya, teman-teman yang maaf kurang, jadi harus imbasnya ke ketua kelompok lagi. Ada yang mungkin ketika dipilih penyesaan cek barang-barangnya. Jadi emang harus pintar-pintar kita ketika membuat kelompok belajar ya, mulai ya biar nyaman mungkin ya, sama-sama nyaman ya. Yang pertama yang membuat tahapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat masalah adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah ini nih, untuk menstabilkan identitas biasanya bentuknya pernyataan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada yang sempurna, manusia itu gak apa-apa. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Tidak ada mana,
kita bisa menyelesaikan ini, yuk bisa, atau yuk semangat. Kamu berhak merasa begitu. Nah, apa kamu sedang menjadikan teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah itu kalimat-kalimat contoh menstabilkan identitas. Nah, dilanjut Pak, validasi tindakan yang salah. Nah, ini contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh namun harerai merebutkan buku atau apa, pinjam, gak boleh pinjam, gak boleh. Nah ini kamu patut melindungi yang penting buat dirimu. Saya lanjut Pak. Menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, contohnya di kelas apa ya nilai umum yang kita sepakati? Kamu tahu jadi seorang yang seperti apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contoh kalimatnya. Pak, dilanjut. Nah, di sini ada sedikit dialog, ya. Antara Pak Joko, Mario dan Adi, yang mana di sini itu Adi dan Mario itu sedang makanannya. Jadi di kantin teh lempar makanan, terus makanannya itu kena wajah ibunya ketika beliau sedang lewat. Nah, di sini teh Pak Jokonya bilang, ada informasi yang kamu tambahkan atau sebelumnya validasi. Nah, di sana apa yang bisa Bapak bantu, apa yang terjadi, nah itu menstabilkan identitasnya. Terus di sini ada tahap keduanya, apa kamu tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Lanjut Pak. Nah, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ya, di sana tahap. Terus tahap akhirnya, nah di sini, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tapi tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, itu ya. Selanjutnya, nah saya di sini punya contoh segitiga restitusi yang saya lakukan dengan murid. Mungkin di sini saya akan pelayannya satu kasus, yaitu mencontek ketika ujian itu contoh kasus ketika anak mencontek ya. Selanjutnya Pak, lanjut aja. Nah,
Di sini penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol yang saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita refleksikan, Bapak Ibu, diri kita itu ada di posisi kontrol mana ya ke anak. Jujur saat ini saya ada di pernah, di pemantau pernah, di manajer pernah, terus membuat rasa bersalah pernah, dan alhamdulillah menghukum enggak. Selama 6 tahun mengajar untuk mengontrol, untuk menghukum enggak. Nah, kita posisikan, tahu di mana, refleksikan impian murid seperti apa yang kita inginkan. Di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu guru semua di sini, tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu guru semua untuk menciptakan budaya positif, lingkungan positif di SMA 7 Garut. Karena terciptanya lingkungan positif di sini bukan karena saya CGP, bukan karena GP yang lain ya, itu hanya sebatas sertifikat. Saya sudah mengikuti program pendidikan tersebut, tapi untuk menciptakan lingkungan positif itu tidak didasari atau dibarengi kolaborasi kita semua yang ada di dalam lingkungan warga SMA 7 Garut ya. Mari kita sama-sama bangun lingkungan yang positif, budaya yang positif, menciptakan anak yang memiliki karakter pelajar Pancasila, serta kita tahu memahami kebutuhan dasar anak tanpa memvonis bahwa anak itu salah. Sebelumnya di sini ada yang mau ditanyakan kepada saya? Satu pertanyaan cukup, insya Allah. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Oke, silahkan Ibu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Iris Mayuniati. Tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Apa ini sangat bagus sekali. Terus merefleksi diri saya sebagai seorang guru supaya terus belajar, memahami peserta didik itu sendiri sesuai dengan karakter yang memang tidak sama ya. Tadi sudah menjelaskan sedikit restitusi, terus juga keyakinan kelas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya agar dari keyakinan kelas tersebut bisa bisa kita lakukan secara lebih merata itu ke seluruh peserta didik yang ada di sini, karena tantangan yang saya alami itu sangat besar sekali. Selain dari rekan guru, terus juga dari peserta didiknya, apalagi dikaitkan dengan karakteristik siswa yang setiap tahunnya itu kan unik dan berbeda. Nah, bagaimana caranya agar kita sebagai guru bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita yakini ataupun apa yang sudah ada di budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Cara ya, berbicara cara, kita harus tahu terlebih dahulu atau pernah melakukannya. Nah,
Untuk yang saya pernah lakukan, alami, ya kita bisa berkolaborasi, terutama meyakini sesama rekan guru, menyepakati cara proses tahapannya dan nanti untuk pembiasaannya. Karena memang kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri, apalagi kita hanya bertatap muka, yang wajib bertatap muka itu ke anak seminggu 2 jam untuk pelajaran saya, apalagi pelajaran yang lain mungkin ada yang seminggu itu 1 jam ya. Kita harus kolaborasi satu sama lain tadi, meyakini langkahnya, prosesnya untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih dari saya, salah kata perbuatan yang tidak enak, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi